Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya anak-anak pagi ini? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Tak terasa sudah di bulan Maret, minggu pertama kita berjumpa kembali. Karena sudah di bulan Maret, maka sudah mulai mendekati ujian sekolah dan kelulusan. Maka jangan bosan-bosan anak-anak untuk lebih giat lagi belajarnya. Untuk yang kemarin tugas-tugas belum terpenuhi, silahkan dilengkapi. Yang ujian praktek belum mengumpulkan, silahkan dikumpulkan. Tidak lain tidak bukan, itu semua hanya demi kebaikan anak-anak semua untuk bisa mendapatkan nilai yang terbaik di saat kelulusan nanti. Pagi ini kita kembali di pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 9 semester genap tentang menuai keberkahan dengan rasa hormat dan taat kepada orang tua dan guru. Kompetensi dasar yakni 2.4 menghargai perilaku hormat dan taat kepada orang tua dan guru sebagai implementasi dari pemahaman Quran Surat Al-Isra ayat 23 dan Surat Luqman ayat 14. 3.4 yakni memahami Quran Surat Al-Isra ayat 23 dan Al-Luqman ayat 14 tentang perilaku hormat dan taat kepada orang tua dan guru. 4.4 menyajikan contoh perilaku hormat dan taat kepada orang tua dan guru sebagai implementasi dari pemahaman Quran Surat Al-Isra ayat 23 dan Quran Surat Al-Luqman 14. Tujuan pembelajarannya yakni yang pertama, peserta didik mampu mendeskripsikan pengertian menghormati kepada orang tua dan guru dengan benar. 2. Menunjukkan dalil menghormati kepada orang tua dan guru dengan benar. 3. Menunjukkan contoh perilaku menghormati kepada orang tua dan guru dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. 4. Mendeskripsikan pengertian taat kepada orang tua dan guru dengan benar. 5. Menunjukkan dalil taat kepada orang tua dan guru dengan benar. 6. Menunjukkan contoh perilaku taat kepada orang tua dan guru dengan kehidupan sehari-hari dengan benar. 7. Berperilaku menghormati kepada orang tua dan guru dengan benar. 8. Berperilaku taat kepada orang tua dan guru dengan benar. Kita lanjutkan pada buku siswa. Silakan adik-adik buka halaman 183, yakni tentang menuai keberkahan dengan rasa hormat dan taat kepada orang tua dan guru. Coba amati gambar berikut. Peta konsep daripada menuai keberkahan dengan rasa hormat dan taat pada orang tua dan guru, yakni indahnya menghormati kedua orang tua dan guru, serta taat kepada orang tua dan guru, mengambil keberkahan dengan rasa hormat dan taat kepada orang tua dan guru. Sikap mulia yang bisa diambil, yakni menghormati kedua orang tua, menghormati guru, patuh kepada kedua orang tua dan guru, menyayangi kedua orang tua dan guru, membantu kedua orang tua dan guru, serta ikhlas dalam membantu orang tua dan guru. Coba amati dan renungkan. Sebelum lahir ke dunia, kita berada di perut seorang ibu kurang lebih 9 bulan lamanya. Saat ibu sedang hamil, badannya lemah, bertambah lemah, dan semakin susah. Terlebih saat melahirkan, sungguh nyawa menjadi taruhannya. Setelah anaknya lahir, tugas seorang ibu selanjutnya adalah merawat dan membesarkan anak-anaknya. Ketika anaknya lapar, ibu segera menyuapi dengan penuh kelembutan. Saat anaknya sakit, seorang ibu akan segera memeriksakan anaknya ke dokter atau bidan supaya segera sembuh. Seorang ayah juga demikian, bekerja keras demi menghidupi keluarganya. Badannya yang letih dan kepanasan tak membuat seorang ayah menyerah untuk bekerja.
keinginan dan memotivasi yang kuat untuk membahagiakan keluarga, membuat semangat semakin membara. Inilah gambaran nyata betapa besarnya kasih sayang kedua orang tua kepada anak-anaknya. Kedua orang tua sangat menginginkan anak-anaknya tumbuh sehat, kuat, cerdas, soleh, solihah, dan menjadi anak yang berbakti. Kedua orang tua telah berjasa besar dalam kehidupan kita. Sungguh memberikan kasih sayang tulus tanpa pamrih. Setiap hari kedua orang tua berdoa kepada Allah agar anak-anaknya selalu dalam lindungannya. Kasih sayang kedua orang tua kepada anaknya tak ternilai harganya. Seandainya di dunia seisinya digunakan untuk membalas budi kedua orang tua, maka tak akan sepadan dengan pengorbanannya. Sungguh seharusnya kita menghormati, menyayangi, dan mentaati keduanya. Jika kita lakukan, kita akan memperoleh keberkahan hidup. Hidup berkah adalah hidup penuh manfaat, mendapat perlindungan dan kasih sayang Allah. Di samping kedua orang tua yang sangat berjasa dalam hidup kita adalah guru. Guru mengajar dengan penuh perhatian, kesabaran, ketekunan. Kita dapat membaca, menulis, dan berhitung berkat jasa para guru. Guru telah memberikan ilmu pengetahuan dan menanamkan akhlak mulia, sehingga kita menjadikan insan cerdas dan budi pekerti yang luhur. Tanpa jasa seorang guru, kita ini akan berada dalam kebodohan. Kedua orang tua dan guru wajib kita hormati, kita sayangi, dan taati. Nasihat dan petunjuknya kita laksanakan sebaik-baiknya. Mereka telah berjasa mendidik, menjadikan manusia berilmu dan berakhlak mulia. Kita bahagiakan mereka dengan cara rajin belajar dan beribadah. Rasa sayang kita kepada mereka dapat diwujudkan dengan mendoakannya setiap selesai sholat. Kita harus doakan mereka setiap hari supaya mendapat rahmat Allah. Allah dan Rasul-Nya telah mengajarkan kita untuk menghormati dan mentaati kedua orang tua dan guru. Oleh karena itu, mari kita hormati keduanya agar mendapatkan keberkahan hidup. Keharmonisan dan kebahagiaan hidup sebuah keluarga akan terwujud jika anggota keluarga saling menghormati dan menyayangi. Anak menghormati orang tua menyayangi anaknya. Seorang adik menghormati kakaknya dan kakak menyayangi adik-adiknya. Sikap saling menghormati dan menyayangi seperti ini harus dibiasakan mulai dari keluarga. Pembiasaan dan penanaman akhlak mulia sejak dari dalam keluarga akan membentuk karakter positif seorang anak. Tersebut di dalam Quran Al-Isra ayat 23 berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'buduna illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indal kibari ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffi wala tanharhuma wa kullahuma qawlan karima. Artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah satu seorang di antara keduanya berusia lanjut, peliharalah dalam peliharaanmu, maka sekali-sekali jangan mengatakan kepada keduanya perkataan dan jangan engkau membentak keduanya. Ucapkanlah keduanya perkataan yang baik. Ayat tersebut menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kita berbuat baik kepada ibu bapak. Tutur kata kita kepada keduanya haruslah lemah lembut. Mengucapkan kata kepada orang tua saja tidak diperbolehkan oleh agama. Apalagi mengucapkan kata-kata atau memperlakukan mereka dengan lebih kasar daripada itu. Ketika kita sedang dinasihati orang tua dengan baik-baik, jangan memotong pembicaraan. Kita berusaha menampilkan sikap terbaik supaya kedua orang tua merasa dimuliakan. Nasihat-nasihat tersebut kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Menghormati kedua orang tua akan mendatangkan keberkahan hidup bagi seorang anak. Mengapa demikian? Karena dengan menghormati kedua orang tua, mereka akan merasa senang dan bangga. Mereka akan berdoa kepada Allah agar anak-anaknya mendapat perlindungannya.
Doa orang tua sangat berarti bagi anak-anaknya. Inilah yang kemudian akan menjadikan kita berkah. Selanjutnya yakni taat kepada orang tua dan guru. Perhatikan Quran surat Al-Luqman ayat 14 berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisalu fi 'amaini anishkurli walidayka ilayyal masir. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah dan bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadaku kamu kembali. Seorang anak wajib mentaati kedua orang tua. Ketaatan seorang anak kepada orang tua berbentuk birrul walidain, artinya berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua termasuk salah satu amal paling mulia dalam agama. Hal berikut di samping berbakti kepada orang tua, kita harus taat kepada guru sebagaimana wajib hukumnya mematuhi kedua orang tua. Wajib pula mematuhi perintah para guru selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Guru adalah orang tua kedua setelah anggota orang tua kandung atau orang tua asuh. Guru telah berjasa besar dalam mendidik dan mengajari kita berbagai ilmu pengetahuan serta menanamkan akhlak mulia. Ia tak kenal lelah berusaha maksimal guna mencerdaskan anak bangsa. Menghormati, menyayangi, serta memuliakan guru merupakan perilaku terpuji yang harus dilakukan. Segala perintah dan nasihatnya kita laksanakan sepenuh hati. Setiap saat kita doakan supaya mendapat perlindungan Allah. Jika ini dilakukan oleh seluruh murid, maka sungguh ini akan membawa keberkahan bagi pendidik di Indonesia. Guru telah berjasa melestarikan penyampaian ajaran Islam sehingga kita memiliki akidah yang lurus serta memahami antara hak dan yang batil. Sampai sini pembelajaran kita pagi ini. Untuk tugas silakan kerjakan soal pada buku siswa halaman 199 yang A sampai 201 yang B. Silakan ditulis di buku tulis, setelahnya di foto kirim WA ke Bu Sum. Sekian pembelajaran pagi ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.